Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabat yang dirahmati Allah, kita telah memasuki beberapa hari, menjalani beberapa hari dari bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Atakum Ramadan syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Para ulama menjelaskan tentang makna keberkahan ini, diantaranya ialah al-khairul katsir, yakni kebaikan yang banyak. Kenapa dikatakan sebagai kebaikan yang banyak? Hal ini tentunya mengingat bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda di dalam riwayat Muslim, setiap amalan kebaikan anak Adam akan dilipat gandakan menjadi 10 hingga 700 kali dari kebaikan yang semisal. Itulah harapan ya dari kita memasuki bulan Ramadan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Namun sayangnya saudara sekalian, tidak semua di antara manusia yang diberikan nikmat untuk berjumpa dengan bulan Ramadan menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Yakni diantaranya ada orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Yakni siapa saja orang-orang yang merugi di bulan Ramadan, kita akan mengulasnya kali ini. Yang pertama adalah orang yang menganggap bulan Ramadan ini sama seperti bulan-bulan yang lain. Golongan yang pertama ini, yakni tatkala masuk bulan Ramadan, dia menganggap bulan Ramadan ini sama seperti dengan bulan-bulan yang lain. Dia masuk dan keluar dalam keadaan yang sama. Dia masih seperti keadaan semula. Yakni dulu mungkin di bulan-bulan yang lain dia melakukan sholat, dia melakukan puasa, dia melakukan membaca Al-Quran misalnya. Demikian pula di bulan Ramadan. Artinya frekuensi dan kuantitasnya sama. Dia tidak punya keinginan untuk menambah kuantitas maupun kualitas amalnya di bulan Ramadan. Tidak menambah baca Qur'annya, tidak menambah sholatnya dengan sholat-sholat sunnah misalnya, ya qiyamul lail ya dan sebagainya, ataupun amal soleh yang lain, ya sedekahnya, infaknya misalnya. Dia menganggap bulan Ramadan sama saja, padahal sebagaimana telah tadi disampaikan sabda Nabi Muhammad SAW tentang betapa banyak pahala yang akan dilipat gandakan oleh Allah di bulan Ramadan. Demikian pula dengan dia tidak memiliki azam atau keinginan untuk mengurangi hal yang sia-sia, menjauhi perbuatan yang sia-sia yang selama ini dilakukan. Mungkin di bulan-bulan yang lalu dia melakukan hal-hal seperti bermain game, ya secara berlebihan, menggunakan waktunya tidak bermanfaat untuk hal yang sia-sia, menggunakan media sosial hanya untuk memuaskan rasa FOMO-nya, fear of missing out, atau takut dianggap kurang update, kurang informasi. Ya, kemudian yang kedua adalah orang yang istiqomah hanya di bulan Ramadan. Golongan yang kedua ini, ya ini tatkala masuk kepadanya bulan Ramadan, orang-orang akan melihatnya giat, lebih giat dalam beramal soleh. Sholatnya misalnya, kemudian sholat sunnahnya, kemudian sedekahnya, kemudian sholat malamnya, kemudian infaknya, kemudian baca Qur'annya. Dia terlihat lebih giat, lebih aktif dalam beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Namun ketika kembali atau selesai berakhir bulan Ramadan, dia akan kembali melakukan hal-hal maksiat yang selama ini dia lakukan. Dia akan kembali lagi bermalas-malasan dalam sholatnya. Di bulan-bulan lalu dia mungkin sholatnya bolong-bolong. Di bulan Ramadan dia aktif. Selesai Ramadan, masuk ke bulan Syawal, dia akan kembali bermalas-malasan dalam sholat. Kembali meninggalkan Al-Quran, kembali meninggalkan sedekah, ya, atau amal soleh yang lain. Dan ini termasuk orang-orang yang buruk, orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan seburuk-buruk kaum adalah mereka yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Itulah golongan yang kedua. Kemudian golongan yang ketiga adalah orang yang puasa hanya sebatas menahan haus dan lapar. Golongan ini sudah sering kita dengar. Ini golongan orang yang berpuasa hanya sebatas menahan lapar dan dahaganya saja, namun tidak meninggalkan perbuatan dosa seperti perkataan dusta, ghibah atau namimah begitu misalnya.
tidak menjaga pandangannya, tidak menjaga mulutnya, tidak menjaga pendengarannya, ya, dan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Dia hanya sebatas menahan rasa haus dan laparnya. Padahal Nabi SAW telah mengingatkan kepada kita. Beliau bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Berikutnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajjatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Ya, siapa saja yang tidak meninggalkan az-zur atau perbuatan yang buruk, ya, di sini perkataan dusta misalnya, atau wal amalihi, bahkan dia itu beramal dengan amalan-amalan yang buruk, falaysa lillahi hajjahu, maka Allah tidak membutuhkan hajatnya, upayanya, usahanya, yakni dalam meninggalkan makanannya dan minumannya. Ya, jadi dia menahan lapar, menahan hausnya itu tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Kemudian golongan yang keempat adalah orang-orang yang bermalas-malasan. Ya, jadi dia memperbanyak tidur di siang hari misalnya, kemudian begadang di malam hari untuk hal yang sia-sia. Dia melakukan amalan-amalan yang tidak bermanfaat di malam hari sampai lupa waktu, sehingga dia kelelahan dan siangnya hanya diisi dengan tidur. Dan yang terakhir, yang kelima adalah orang yang tetap melakukan maksiat di bulan Ramadan. Ini golongan orang yang tidak mengenal Allah meskipun di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, dia tetap melakukan hal-hal buruk, tidak mau bertaubat, tidak mau kembali kepada Allah. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ughfir lahu ma taqaddama min dhanbi." Ya, barang siapa atau siapa saja orang yang berpuasa di bulan Ramadan mengharapkan balasan, ampunan dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian halnya sholat malam. Man qama Ramadana, ya bukan hanya sekedar sholat malam, ya, yang melakukan sholat, menegakkan sholat di bulan Ramadan. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, dengan dasar iman dan mengharapkan balasan ampunan dari Allah. Ughfir lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampuni apa-apa yang telah lalu, dosa-dosa yang telah ia lakukan di masa lalu. Namun orang yang kelima ini justru tidak memanfaatkan momentum bulan Ramadan sehingga dia tetap melakukan kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Inilah dia 5 golongan atau 5 orang-orang yang tetap merugi di bulan Ramadan karena tidak memanfaatkan bulan Ramadan meskipun dia dianugerahi kesempatan dan kemampuan melakukan ibadah di bulan Ramadan. Semoga kita terhindar dari sifat dan perbuatan-perbuatan orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qali hada wa astaghfirli wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والله يسددها وتظل بظل الرحمن فلتبقي مدرسة النور تروين فؤاد الظمآن وتطيب النفس بروضتك حبا وتقر العينان مدرسة التحفيظ ربيع يختال بزهر البستان والزرع قلوب تائقة لتذوق جمال الإيمان برب الخير سما فيها ذكر كالغيث الهتان يروي الخفاق بروعته ويزيح ظلام